Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Bukan karena satu perang dan bukan karena satu krisis tunggal, melainkan karena banyak kepentingan global bergerak bersamaan. Dari wilayah kutub yang membeku hingga kawasan tropis yang kaya energi, peta kekuatan dunia sedang berubah perlahan namun pasti. Perubahan ini jarang terasa dalam satu malam. Ia hadir sebagai tekanan, ketegangan, dan ketidakpastian yang semakin sulit diabaikan. Greenland selama ratusan tahun dianggap sebagai wilayah sunyi, pulau es yang jauh dari pusat peradaban dan konflik dunia. Namun hari ini, Greenland bukan lagi sekedar pulau es. Mencairnya es di wilayah Arktik membuka jalur laut baru. Jalur ini memperpendek rute perdagangan global dan mengubah keseimbangan kekuatan maritim dunia. Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya melihat Greenland bukan sebagai wilayah terpencil, melainkan sebagai titik pengawasan strategis. Di balik hamparan es yang tampak tenang, terdapat radar, kepentingan militer, dan perebutan pengaruh geopolitik. Wilayah yang dahulu terabaikan kini berada di pusat perhatian dunia. Sementara itu, energi menjadi isu paling sensitif dalam sistem global modern. Tanpa energi, ekonomi berhenti bergerak. Tanpa energi, stabilitas sosial dan politik terancam. Krisis energi yang melanda Eropa menunjukkan rapuhnya ketergantungan antar negara. Fluktuasi harga gas dan minyak memicu kebijakan darurat, pembatasan, dan perhitungan ulang strategi nasional. Energi tidak lagi sekedar komoditas ekonomi. Ia telah berubah menjadi alat tekanan geopolitik. Negara yang menguasai pasokan memiliki pengaruh. Negara yang bergantung harus bernegosiasi atau menerima konsekuensinya. Dampak krisis energi ini tidak berhenti di Eropa. Getarannya terasa hingga Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di belahan selatan dunia, Venezuela menjadi contoh nyata bagaimana sumber daya strategis dapat menarik tekanan global. Negara ini memiliki cadangan energi besar, namun juga berada dalam pusaran konflik politik, sanksi, dan tekanan diplomatik. Berbagai kepentingan asing mempengaruhi arah kebijakan dan masa depannya. Kuba, meski lebih kecil secara ekonomi, tidak terlepas dari dinamika ini. Letak geografis dan sejarah hubungannya menjadikannya bagian dari permainan kekuatan besar. Dalam sistem global saat ini, negara kecil seringkali tidak memilih arena. Mereka hanya bertahan di tengah arus kepentingan global. Greenland, krisis energi Eropa, Venezuela, dan Kuba bukanlah isu yang berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung oleh kepentingan strategis, sumber daya, dan pertarungan pengaruh global. Dunia tidak lagi terbagi secara rapi. Ia menjadi jaringan kompleks yang saling mempengaruhi. Ketegangan di satu wilayah dapat memicu efek domino di wilayah lain. Stabilitas yang dulu dianggap pasti, kini menjadi relatif dan rapuh. Ketidakpastian ini berdampak luas. Ekonomi global menjadi sulit diprediksi. Harga komoditas berfluktuasi dan inflasi meningkat di banyak negara. Hubungan diplomatik menjadi lebih pragmatis. Aliansi diuji dan norma internasional seringkali dinegosiasikan ulang. Keamanan global juga terpengaruh. Wilayah strategis menjadi titik rawan konflik dan perlombaan pengaruh terus berlanjut. Pada akhirnya, masyarakat sipil yang paling merasakan dampaknya. Kenaikan harga energi, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Geopolitik dunia tidak bergerak dalam garis lurus. Ia berputar, bergeser, dan berubah arah. Greenland melambangkan kepentingan strategis baru. Energi menunjukkan wajah kekuasaan modern. Amerika Latin mencerminkan tekanan yang terus berulang dalam sejarah global. Semua ini bukan ramalan kehancuran,
dan bukan pula kepastian akhir dunia. Namun, ini adalah tanda bahwa dunia sedang berada dalam fase transisi besar. Di tengah ketidakpastian global, pemahaman dan kesadaran menjadi bekal paling penting untuk melihat kemana arah dunia bergerak.